Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warobina Isa al-Masih. Saudara-saudara, salam damai itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada damai. Itu sebabnya Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom. Tidak ada kedamaian kecuali dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya sudah 8 tahun ini terima Yesus Kristus, karena saya merasa kehidupan di luar Yesus tidak ada damai. Hanya dalam Yesus damai itu saya peroleh dan saya nikmati, saya rasakan luar biasa. Salamnya orang Islam adalah salamnya orang Kristen awal. Orang-orang Kristen yang berbahasa Arab seperti di Syria, di Lebanon maupun di Mesir, kalau menyampaikan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warobina Isa al-Masih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua boleh membuka surat-surat dalam Injil Perjanjian Baru selalu dalam nama Yesus. Tetapi dalam Islam dipotong sampai warahmatullahi wabarakatuh, karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya percaya kepada Yesus, Nabi dan Rasul. Kami orang Kristen juga percaya dia Nabi juga Rasul, tetapi dia adalah Mesias yang telah dijanjikan, yaitu Juru Selamat. Artinya keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, ada 2 buku saya sudah beredar di tangan orang-orang percaya, bahkan banyak orang-orang yang beragama lain akhirnya memutuskan terima Yesus setelah membaca buku-buku yang saya tulis ataupun mendengarkan, menonton debat saya dengan kiai-kiai yang ada di internet. Saya sudah bertemu dengan 3 kali dengan Pak Ustadz Insan Mopoginta dengan teman-temannya. Mereka berdebat dengan saya. Walaupun sebelumnya saya sudah menyadari bahwa saya tidak mau berdebat, tetapi sebelum debat saya sudah minta kepada Tuhan, saya puasa 3 hari 3 malam di puncak supaya Tuhan menguatkan saya. Saya berdoa, Tuhan, hambamu nggak pandai ngomong, hambamu nggak pandai berbicara. Debat besok engkaulah yang berbicara, hambamu diam saja. Akhirnya saya berdebat dengan Insan Mopoginta dan saya katakan kepada beliau, Bapak boleh debat dengan siapa saja, dengan pendeta mana saja, tetapi jangan berdebat dengan saya. Kalau Bapak berdebat dengan saya, Bapak akan ketemu batunya. Bapak berdebat dengan orang yang tidak mengenal Al-Quran. Bapak berdebat dengan pendeta-pendeta yang tidak memahami ajaran Islam. Tetapi setelah saya pindah menjadi orang Kristen, pindah dari Islam kepada Kristen, baru saya mengerti bahwa ternyata apa yang didengung-dengungkan oleh Islam, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Nabi Allah seperti nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu nabi-nabi Bani Israel. Ternyata tidak saya temukan ayat-ayat yang merujuk kepada bahwa Muhammad adalah utusan Allah seperti nabi-nabi Bani Israel. Misalnya di dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20 jelas sekali dikatakan bahwa firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Begitu saya menemukan ayat ini, oh ternyata tidak ada nabi selain Bani Israel, dan firman Tuhan hanya Alkitab. Lalu saya bertanya, kenapa di dalam Al-Quran Muhammad menyatakan, surat Yunus ayat 94, di sana dikatakan, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Hei Muhammad,
Jika kamu ragu tentang apa yang kuturunkan kepadamu, yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ternyata saya buka Alkitab, tidak ada satupun yang merujuk kepada kedatangan Nabi Muhammad. Apalagi tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad. Udah jelas, firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya. Bahkan pendeta-pendeta yang memang dari Kristen, orang-orang yang sudah berdebat selama ini dengan Insan Mohuginta dan orang-orang Islam lainnya, tidak pernah menyebutkan ayat ini bahwa firman Tuhan hanya diturunkan kepada Bani Israel. Hanya diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun, bukan juga kepada bangsa Arab. Dan kita tahu bahwa kedatangan Muhammad itu adalah 600 tahun setelah Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat dari seluruh nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran, ada 25 nabi, satu-satunya nabi Arab hanya Muhammad. Semuanya ada beberapa nabi, semuanya dari Bani Israel, dan ada beberapa nabi yang tidak dikenal oleh Alkitab. Seperti Nabi Su'aib, tidak ada dalam Alkitab. Nabi Idris, tidak ada dalam Alkitab. Ini cerita dari mana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah pentingnya kenapa saya akan menulis buku ini. Buku yang ada di tangan saudara ini adalah buku untuk menjelaskan kepada saudara Kristen dan saudara Muslim tentang kedudukan firman Tuhan itu. Apalagi kalau kita buka Roma 3 ayat 1 dan 2, apakah kelebihan Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak. Pertama-tama firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, bukan kepada bangsa manapun. Dan saudara tahu sejarah Islam, itu Muhammad datang dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan Arab dalam hukum rimba, hukum padang pasir, hukum yang tidak dikenal dalam Alkitab, termasuk Mesir. Itu adalah hukum kegelapan, pindah dari kegelapan. Maka saya adalah pindah dari jahiliyah kepada kehidupan yang benar menurut Alkitab. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak diperlukan lagi, karena cukup dengan firman Tuhan yang datang dari Bani Israel. Karena keselamatan itu datang dari Yahudi, bukan dari bangsa manapun. Gak usah ngomong Indonesia. Indonesia lebih gelap lagi, lebih jahiliyah lagi. Karena sudah ribuan tahun dengan zaman ini, dengan zaman ketika Muhammad datang sekalipun. Tetapi itulah sebabnya saudara-saudara, pentingnya, walaupun ini adalah debat itu tidak menambah apa-apa. Tetapi bagaimana waktu awalnya saya itu menganggap bahwa debat itu nggak ada gunanya. Tetapi setelah debat dengan Insan Mohuginta, belum sebulan dinaikkan ke YouTube, ditonton oleh ribuan, ratusan ribu orang, ternyata sudah banyak orang yang bertobat. Dari Muslim terima Yesus Kristus. Ini adalah kemurahan Tuhan di dalam pelayanan saya, dan apa yang saya beritakan, apa yang saya sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Kamu terima Yesus, kamu selamat. Kamu tolak, kamu yang rugi. Nah, itu yang selalu saya sebutkan. Dan saya keliling kemana-mana tempat saya berkhutbah dan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Sudah banyak orang Muslim yang saya ketemu dan mereka semua terima Yesus Kristus. Kuncinya, saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus Kristus. Saya menulis dalam buku saya, kesaksian saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya lakukan, saudara-saudara, dan saya buktikan dan saya selaraskan dengan apa yang menjadi visi misi saya, sesuaikan dengan kitab suci Injil keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, selamat
menikmati dan membaca buku-buku yang saya tulis dan kaset-kaset debat yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya juga agak butuh jadinya. Silakan. Kita sambut Bapak Saifuddin Ibrahim. Silakan Bapak. Waktunya 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Christ. Jadi salam damai itu hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Suami istri aja berantem, anak dengan bapak bunuh-bunuhan. Tetapi dalam Yesus sumber segala damai. Maka Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom. Amin. Ya, tulis kalau boleh diundang untuk jadi pembicara dalam kesempatan ini. Ini sudah berabad-abad debat Muslim dan Kristen, dan seolah-olah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Maka diulangi lagi tahun ini. Ya, saya dari Muslim 41 tahun hidup sebagai orang Islam. Saya mengerti Quran, saya belajar Usuluddin, semua agama saya pelajari. Surat Al-Fat ayat 6. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Yesus Kristus Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya, hai Bani Israel, aku adalah putusan Allah kepada kamu membenarkan Taurat. Dan saya memberitakan kabar gembira akan datangnya Nabi setelah aku namanya Ahmad. Dan seterusnya ayat, cari sendiri. Yang Kristen juga cari sendiri. Banyak itu Al-Quran di seluruh toko buku Islam. Setelah saya jadi Kristen, saya buka Injil, tidak ada satu ayat pun Yesus ngomong seperti itu. Penasaran saya. Berarti Al-Quran ini membingungkan saya. Termasuk saya banyak belajar, apakah Muhammad itu Nabi? Ketika orang-orang Nasrani yang Kristen bertanya kepada Muhammad, kalau kamu Nabi, tunjukkan saya dong bukti kalau kamu Nabi, sebuah mukjizat. Tetapi ada 5 ayat dalam Al-Quran mengatakan, ya tentang mukjizat itu katakanlah dari Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang menunggu seperti kamu baca 5 ayat dalam Al-Quran. Muhammad tidak punya mukjizat. Kalau dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam Injil, Yesus membuat burung dari tanah liat, ditiup terbang. Muhammad saya minta 1 lalat dibikin terbang. Enggak ada ayat 1 pun dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan itu pembicaraan saya. Saya hanya meminta supaya ada mukjizat. Tidak ada bukti. Ketika orang-orang Nasrani bertanya, ya salunaka anir ruh, orang Yahudi dan Nasrani bertanya tentang roh. Muhammad berkata, kulir roh min amri rabbi. Roh itu utusan Allah. Setelah saya baca Injil, ternyata bukan bertanya tentang esensi roh, tetapi hidup dalam roh. Bagaimana orang itu hidup dalam, karena manusia itu jasmani dan rohani. Hidup dalam roh itu bukan berarti harus sujud sampai jidat hitam. Enggak. Adalah menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Mau pakai apa saja, telanjang pun sekali doa nggak apa-apa. Di dalam Islam kita sudah wudu, sentuh tangan dengan perempuan, batal wudunya. Itu bukan roh. Apakah kulit wanita itu bangkai, sehingga kalau ini salah harus butuh ulang? Oke, saya lanjutkan. Ini kan hanya preambul.
permukaan supaya panas semua. Karena dari tadi saya panasan Pak. Terutama guru saya ini sama Bu Gita itu panas dengan beliau itu. Dari tadi saya sudah ajak dia panco. Mari kita panco, karena panco ini akan membuktikan kita menang di debat nanti. Saya kalah. Saudara-saudara, kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia tidak mengerti Alkitab. Karena wahyu firman Allah hanya diturunkan kepada Israel, bukan kepada orang Batak dan orang Manado. Maka tidak ada Nabi Batak, Nabi Manado, apalagi Nabi Jawa, apalagi saya orang Bima. Nabi Bima nggak ada. Jadi semua firman Allah itu diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Kejadian 17 ayat 18, yang akan menerima wahyu Allah itu hanya dari Ishak, bukan Ismail. Cari semua perjanjian baru, bukan dari Ismail Pak Insan. Kecuali Alkitab Bapak beda dengan Alkitab saya. Mungkin Alkitab Bapak itu yang sudah dipalsukan. Allah tidak pernah mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Arab, dan firman-Nya hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19-20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada Daud, dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa tidak mengenal hukum pencipta langit dan bumi. Mereka hidup dalam kegelapan. Titik. Haleluya di sini bukan puji Tuhan, tapi titik. Nggak ada lagi omongan setelah ini, nggak ada lagi debat setelah hari ini. Quran surat Al-Maidah ayat 20. Ini kita ikut-ikutin Quran benar atau enggaknya, karena masa antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun muncul Quran. Nah, Al-Quran mau mencoba menerangkan, mencari kebenaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru, mau mencari bukti. Wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, kalau kamu ragu hai Muhammad tentang apa yang diturunkan kepada kamu, baca, tanyakan kepada orang ahli kitab. Ya benar, debat ini adalah kalian bertanya, saya jawab. Nabi Muhammad aja tanya begitu, apalagi pengikutnya. Ini bahaya ini. Dulu saya kita. Oh iya, ini temanya. Ini pas temanya. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Jadi firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun. Next, apakah kelebihan Israel? Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi, dan apakah gunanya sunat? Banyak. Termasuk Anas Urbaningrum sunatan. Kita harus gantung di atas Monas. Bukan urusan sunat potong ujungnya itu, mental kita yang harus diperbaiki. Roma 3 ayat 20 ayat 2, banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lagi dipercayakan firman Tuhan. Jadi wahyu Allah hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Yang mengherankan saya, kenapa ada Al-Quran? Padahal Muhammad orang Arab. Nah, kita bongkar itu Al-Quran, kalau berani bongkar Al-Quran. Quran surat ke-5, 45 ayat 16, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan. Jadi orang Israel walaupun negaranya satu begitu, ditakutin oleh seluruh dunia. Saking canggihnya itu bangsa itu.
saking keras kepalanya, saking kurang ajarnya itu bangsa. Yang terima Kristen itu nggak ada 2%. Orang Yahudi Israel nggak ada. Tapi orang Islam selalu mengkaitkan. Orang Kristen juga ikut imbasnya, termasuk gereja nggak boleh bangun. Kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian. Ini kata Quran loh, bukan kata saya, bukan nenek moyang saya. Dan kami lebihkan mereka atas segala bangsa. Faddalnahu 'alal 'alamin. Diakui oleh siapapun. Orang Kristen masuk Islam, yang kedua, menurut Quran, orang Islam masuk Kristen terkutuk sampai hari kiamat. Kata Quran. Dan hendaknya pengikut Injil memutuskan perkara apa yang ditentukan Allah di dalamnya. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, nggak boleh meninggalkan Injil. Barang siapa waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, ini kata Quran, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada orang Kristen masuk Islam terkutuk sebagai orang fasik sampai hari kiamat. Ini kata Quran, kata saya. Kembali ke tema. Ya, masuk tema sekarang. Masuk tema. Muhammad tidak menubuatkan Yesus tidak menubuatkan Muhammad. Nah, itu baca sendiri. Ketemu? Ya, makanya TKW dikirim ke Arab Saudi ya, pulang hamil melahirkan onta. Dalam Injil hanya ada semacam ini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan banyak saatnya, datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa itu berbuat baik kepada Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang sudah saya kutip, tapi waktunya sedikit, tapi masih 15 menit loh. Jadi Muhammad tidak dikenal oleh orang Yahudi dan orang Kristen awal. Kenal setelah Muhammad datang, baru kenal Islam, baru kenal Nabi Muhammad, karena diceritakan oleh orang Islam kepada orang Kristen. Dan di antara orang Kristen ada yang masuk Islam karena cerita itu. Ini ayat-ayatnya. Ini cari lagi ke ayat yang lain. Isa Al-Masih dalam Al-Quran, apa yang Bapak omongkan dari tadi oleh saudara, semuanya saudara berdua ngomong tentang Yesus dalam Al-Quran, dan itu beda jauh. Karena ibu Isa Al-Masih menurut Al-Quran adalah saudara Harun. Harun itu adalah kakak Musa. Musa dengan Yesus itu 1500 tahun. Jarak antara Maryam yang menghamil, yang membawa bayi Yesus ini, yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah saudara Harun. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil Yesus 1500 tahun? Cari Quran, tepat sekali omongan saya. Tetapi selalu dikait-kaitkan bahwa Maryam ini adalah ibu Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Ayatnya ada dalam Quran surat Imran ayat 36, Maryam itu binti Imran. Tidak ada cerita ini dalam Perjanjian Baru bahwa Maryam itu anak Imran. Mana ada? Saya nggak belajar sembarangan, saya sungguh-sungguh belajar. Berarti apa yang Anda ngomongkan dengan apa yang kami pahami beda jauh. Beda jauh. Bukan Isa Al-Masih yang Anda maksudnya adalah Yesus Kristus, karena ibunya aja beda. Yesus Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sekarang saya tanya kepada orang Kristen, Yesus lahir di mana? Tahu semua Pak. Tadi sini lahir di bawah korma. Ngawur sekali. Jadi kapan kita selesai? Waktu habis. Masih Pak. Habis. Mohon maaf semua menyaksikan waktu Aduh. habis. Saudara-saudara,
perbandingan antara Kristen dan Islam. Selama ini saya mempelajari dan saya teliti dengan baik sekali, jauh antara langit dan bumi. Islam mengajarkan kekerasan, boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, dan satu-satunya agama di dunia ini yang boleh berperang hanya Islam. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Ayat ini jelas sekali menyuruh membunuh manusia yang telah diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Maka itu sebabnya di negara-negara mayoritas Muslim, gereja saja susah dibangun. Kenapa? Karena ajaran yang begitu mengerikan. Tidak ada. Sementara Yesus mengajarkan begini, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Di satu sisi boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, tetapi Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Di sana banyak orang susah untuk membangun gereja, tetapi di tempat lain orang boleh melakukan apa saja, maksiat dan sebagainya. Maksiat diberi, tetapi orang beribadah kepada Tuhan dilarang. Itu perbedaan-perbedaan. Apalagi di dalam Alkitab dengan Al-Quran itu beda jauh sekali. Misalnya, Ibu Yesus Kristus dalam Al-Quran itu adalah Maryam, saudara Harun, kakaknya Musa. Bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan seperti itu? Tidak ada cerita di dalam Alkitab bahwa Maryam, ibu Yesus adalah saudara Harun, anak dari turunan Imron. Tidak ada. Maryam tidak punya saudara laki-laki. Tidak ada. Inilah sebabnya saya katakan bahwa Al-Quran ini bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi karangan dari Nabi Muhammad. Belum lagi kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan Nabi. Semua ayat-ayat Al-Quran itu untuk membela Nabi. Lalu dipanggillah Jibril untuk membenarkan semua perbuatan Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, laki-laki hanya boleh beristri 4, tetapi Nabi Muhammad istrinya 11. Istrinya 11 yang diakui oleh orang Islam. Yang saya baca dalam kitab Al-Halabiyah itu istrinya 23 orang. Jadi beda jauh semuanya ini. Nah, kalau ayat-ayat itu semuanya membenarkan perbuatan Nabi. Bagaimana Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri, yaitu istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, dia menikah dengan menantunya itu tanpa masa idah. Jadi tidak ada idah. Begitu diceraikan langsung menikah. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang mengawini istri seseorang itu ada arba'ah ruku, arba'ah quru, 4 kali haid. Tetapi tanpa haid, itu dilewati semua, dilanggar semua. Muhammad menikah juga pada bulan haji, padahal dilarang menikah pada bulan haji. Larangan keras, tidak sah haji seseorang kalau melakukan perkawinan, menikah pada bulan haji. Tapi semuanya dilanggar apa yang diajarkannya. Nabi Muhammad tidur dengan Maria Kibti, menikah dengan Maria Kibti. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Hafsah marah karena ditiduri. Akhirnya turun ayat surat ke-66 ayat 1. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu?
kamu hanya sekedar mencari kesenangan hati istri-istrimu, padahal Allah lah yang lebih kamu taati, lebih kamu hormati. Jadi ayat ini membolehkan menikah dengan budak, bukan menikah, tidur dengan budak. Maka TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu banyak yang hamil. Bulan ini sudah ada 234 TKW sedang menanti hukuman pancung. Kenapa? Karena dia membunuh tuannya. Nah, tuannya itu sebenarnya tidak salah, karena tidur dengan pembantu itu dibolehkan dalam Al-Quran, bukan 1-2 ayat. Artinya hukum yang dibuat di dalam Alkitab, tidak boleh tidur dengan pembantu, tidak boleh nikah dengan pembantu, harus menghormati yang namanya budak, tetapi oleh Al-Quran dihalalkan dan dibolehkan. Ini bagaimana, saudara? Bagaimana ajaran semacam itu? Itu sebabnya saya pindah dari ajaran yang nggak jelas itu. Saya pindah, saya meninggalkan Islam itu sendiri yang sudah membesarkan 41 tahun. Saya percaya kepada Al-Quran dan kitab suci itu. Dan saya percaya, bahkan anak saya 3 orang itu saya kasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena begitu hebatnya iman saya kepada Islam, begitu fanatik saya menjadi orang Kristen Islam pada waktu itu. Nah, tapi sekarang bubar karena saya telah melakukan perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, buku yang sedang Anda baca ini adalah buku di mana perbandingan yang jelas dan hukum yang jelas, aturan yang jelas, jelas semuanya bahwa Alkitab itu adalah terang Tuhan, terang yang menerangkan, berkat yang memberkati. Itulah yang saya nikmati selama ini. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca lagi buku ini, maka saya percayakan iman saudara. Saudara bisa baca, saudara bisa telaah lagi debat saya dengan kiai-kiai itu. Anda bisa baca lagi dan lihat notasi-notasi Alkitab yang saya tunjukkan dan notasi-notasi Al-Quran yang saya tunjukkan kepada saudara. Saudara bisa menilai sendiri, ambil keputusan sendiri. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak mendua. Dan orang Islam, nenek moyang saya melarang saya baca Alkitab. Ternyata setelah saya baca Alkitab, saya terima Yesus menjadi orang Kristen. Saya percaya kalau semua orang Islam membaca Alkitab, mereka pasti memilih kebenaran, pasti memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.